Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini aku ajak teman-teman untuk beres-beres kebun aku yang ada di depan dapur terbuka ala pedesaan ya. Dimulai dari pangkas-pangkas dahan pohon mengkudu yang bagian bawah karena sering menghalangi kalau kita jalan. Kemudian aku juga mau potong pohon belimbing wuluh karena aku sudah ada 2 pohon belimbing wuluh teman-teman. Yang satu yang di sana itu yang sudah berbuah, tapi yang ini itu sudah tinggi, pohonnya kecil nggak berbuah. Jadi aku potong aja biar tidak terlalu rimbun ya. Cukup aku pelihara 1 pohon aja. Karena 1 pohon itu aja teman-teman, kalau pas berbuah itu banyak banget sampai jatuh-jatuh rontok gitu. Jadi pohon yang ini nanti aku tebang sampai habis ya. Kita tebang sampai rata dengan tanah. Dan ini aku minta tolong Om Wanto untuk membersihkan bekas potongan-potongan pohon rambutan sama jeruk purut ini teman-teman. Nih merica. Ini merica teman-teman, Masya Allah buahnya banyak banget. Merica pemberian Mas Cintung beberapa waktu yang lalu saat kami beli ini ya, pupuk kandang. Berbuah loh, banyak banget buahnya. Mericanya jadi, Masya Allah, Alhamdulillah. Nih ya, dipindah tempat. Tapi berat banget. Pindah di. Ini bunga ini Alocasia Sandriana. Lah ini sayang, ini diambil. subur di kompos. Piye kuwi sik dibongkar sik ya Om, sing dur-dure. Sebenarnya di sini itu adalah tempat pembuatan kompos teman-teman, tapi karena beberapa waktu yang lalu aku nebang pohon rambutan sama jeruk purut yang gede, akhirnya nggak nampung, jadi menggunung kayak gini. Lanjut ini kami potong juga pohon tirong poka atau tekoka dan juga pohon kelor yang ada di sini teman-teman, karena kami mau bikin respet di sini ya. Nah, karena buahnya ini banyak, jadi sebelum kami potong terong pokanya kami ambilin dulu ya, kami panen. Sayang kalau dibiarkan begitu aja. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum pernah makan terong poka ini, atau bahkan mungkin ada juga loh yang belum pernah tahu ya tentang terong poka ini. Nah, terong poka ini enak sekali di sayur sama teri gitu teman-teman, dimasak pedas. Atau kalau ibu aku almarhumah itu biasanya dibikin botok, dicampur sama teri juga. Enak juga di sayur sama tempe. Tapi kalau aku lebih sering makan mentah ya teman-teman, sebagai lalapan. Hampir setiap hari aku makan atau mengkonsumsi lalapan teman-teman. Jadi ambil aja dari kebun aku sendiri setiap hari ya. Kenikir, kemangi, kemudian tirong poka ini, daun beluntas, dan juga daun ginseng Jawa. Jadi sekali makan itu aku lalapannya macam-macam kayak gitu teman-teman. Dan itu memang kesukaan aku ya. Dan selain lalapan terong poka ini, aku juga suka lalapan terong yang madu itu teman-teman, terong yang kecil-kecil ya. Itu kalau pas berbuah banyak di atas juga aku pakai sebagai lalapan. Pokoknya mah segala macam sayuran aku suka.
Untuk teman-teman yang masih belum suka lalapan hingga saat ini, teman-teman bisa coba deh. Nanti sehabis makan lalapan itu rasanya kayak apa ya, puas banget gitu, kayak mantap gitu. Dan insya Allah bagus untuk kesehatan tubuh kita kan. Aku juga biasa mengkukus aneka macam sayuran kayak sawi, bayam, wortel, kembang kol, sama ini manisa. Yang paling aku suka itu manisa atau labu siam teman-teman. Dulu awalnya semuanya aku rebus, tapi ternyata enakan dikukus loh. Kalau dikukus itu lebih cepat matang atau lebih cepat empuknya. Kalau direbus kan vitaminnya juga luruh dalam air ya, sayang kan. Oh ya teman-teman, sebagaimana yang sering aku sampaikan dalam video aku ya, bahwa semua tanaman yang ada di rumah aku atau tanaman-tanaman yang aku tanam itu semuanya organik ya, karena aku tidak pernah pakai pupuk sintetis atau pupuk kimia apapun. Pupuknya hanya pupuk kandang, kemudian kompos yang aku bikin sendiri dari sampah dedaunan, sampah dapur, dan juga kompos cairnya pun aku bikin sendiri. Nah, tanaman terong poka atau tekokaknya sudah habis kami potong teman-teman. Sekarang kami berpindah ke tanaman ginseng Jawa. Jadi ini juga akan kami cabutin semua ya, kami habiskan. Tapi kami pikir-pikir sayang, sebelum dicabutin harus dipanen dulu nih pucuk-pucuknya. Akhirnya kami ambilin dulu aja pucuk-pucuknya. Tanaman ini dinamakan ginseng Jawa, tapi kayaknya sih berbeda ya sama ginseng-ginseng yang dipakai untuk jamu itu. Aku nggak tahu apakah akar dari tanaman ini itu bisa dimanfaatkan sebagai jamu atau enggak. Tapi yang jelas yang aku tahu selama ini kami manfaatkan daunnya aja sebagai lalapan. Oke, kami oseng juga oke, juga dipakai untuk lalapan dicampurkan di saat kita bikin mie godok atau mie rebus itu juga oke. Kalau teman-teman biasanya diolah apa ya ginseng Jawa ini? Untuk teman-teman yang belum pernah tahu atau belum pernah mencoba ginseng Jawa ini, aku kasih sedikit gambaran ya, bahwa ginseng Jawa ini bisa dimakan daun beserta bunganya, karena bunganya itu termasuk edible flower. Kemudian kalau direbus daunnya itu kayak berlendir gitu teman-teman, tapi enak. Kalau menurut aku sih kayak bayam ya. Seger, dan kalau dimakan mentah sebagai lalapan itu bisa crunchy, kres-kres gitu, seger pokoknya teman-teman. Ayo cobain ya. Oh ya, dan itu terlihat ada tanaman serai. Ini nggak kami sudahin teman-teman. Tanaman ini akan kami pertahankan karena belum lama kami tanam dan aku hanya punya satu tanaman serai ini aja. Kalau ginseng Jawa di atas kan banyak, tekokak juga ada, tapi kalau serai nggak ada yang lain. Jadi kami biarkan aja. Untuk pohon kelor yang terlihat ini nanti juga kami potong teman-teman, karena di sini sudah ada 2 tanaman kelor ya, dan di atas lantai atas pun aku juga punya tanaman kelor. Namun mohon maaf, pas motong pohon kelor ini nggak kerikot ya. Yang kerikot ini saat kami pangkas-pangkas batang pohon jeruk purut. Jadi pohon jeruk purut aku yang di belakang rumah itu sudah aku tebang, yang sampahnya tadi diangkutin sama Om Wanto. Aku masih punya pohon jeruk purut satu ini, tapi yang di belakang rumah itu nggak aku habiskan teman-teman. Aku sisakan sekitar 1 meter gitu tingginya. Kalau yang ini itu sudah lumayan tinggi, jadi kami potong aja biar tumbuhnya itu tetap pendek. Dan lokasi yang sudah kami bersihkan tadi, ini sekarang kami mulai pasang raised bed teman-teman. Raised bednya kami bikin dari ini hebel atau bata ringan. Kalau di tempat aku satu bata gini harganya 9.500 teman-teman. Kalau di tempat teman-teman berapa ya? Bikin raised bed dari bata ringan ini lebih simple teman-teman, karena hanya tinggal nata aja, kita nggak perlu gali tanahnya. Dan meskipun simple ini aku minta tolong sama Pak Endut biar dibuatkan, karena kalau kami yang nata sendiri itu kayaknya mencong-mencong gitu ya.
tapi kalau ditata sama Pak Endut itu diukur, jadinya bisa presisi. Lebarnya raised bed itu hanya seukuran 1 hebel aja teman-teman, tapi awalnya ini bikinnya itu agak sempit karena sambungannya hebel sikunya itu ada di dalam. Nah, seperti yang terlihat itu ya, 1 raised bed itu sudah jadi, tapi sempit, hanya cukup untuk menanam 1 tanaman berderet gitu. Aku minta tolong sama Pak Endut, sambungannya atau sikunya itu diletakkan di luarnya, jadi agak lebar raised bednya. Akhirnya sama Pak Endut dirubah ini teman-teman, dibikin di luar, sambungannya di luar, sehingga alhamdulillah raised bednya jadinya lebih lebar. Kalau dibikin raised bed kayak gini itu tanaman akan terlihat lebih rapi ya teman-teman. Dan jarak antara raised bed yang satu dengan yang lainnya itu sempit teman-teman. Yang penting bisa kami pakai untuk jalan ya. Dan nanti akan kami pasangin sama genteng. Kebetulan aku punya sisa-sisa genteng yang bisa dipasang di sini. Jadi nanti saat hujan itu nggak becek. Dan alhamdulillah 3 raised bed sudah jadi kami bikin. Tinggal kami mengisi media tanam. Nah, untuk tanaman-tanaman yang ada di sini mungkin nanti sebagian bisa kami tanam di dalam raised bed tadi teman-teman, karena ini tanamannya itu sudah berjubel sehingga memang sudah waktunya dipecah-pecah. Oh ya teman-teman, ingat kan ini tanaman-tanaman yang kami semai dan sudah kami repotting atau kami pindah tanam beberapa waktu yang lalu sebagaimana video aku sebelumnya ya. Ini sudah waktunya dipecah-pecah, karena kalau aku biarkan tetap seperti ini pertumbuhannya nggak akan maksimal teman-teman, nggak akan bagus, karena kan mereka berjubel, nutrisinya itu saling berebut. Tapi mau mecahin itu kok ya belum sempat-sempat ya. Ya Allah, Masya Allah, kasihan sebenarnya teman-teman, karena 1 box itu isinya banyak tanaman kayak gini. Oh ya teman-teman, tanamanku itu tidak semuanya berhasil loh ya. Ada juga yang pertumbuhannya terserang hama seperti tanaman seledri aku kayak gini teman-teman. Ini 1 box itu banyak, akhirnya hanya tinggal ini teman-teman. Hamanya itu ada kutu kebul dan juga yang kuning-kuning itu. Tapi karena aku nanamnya organik, nggak aku semprot apa-apa. Harusnya sih aku semprot sama bawang putih atau sama tembakau, tapi belum sempat. Akhirnya habis yang seledri teman-teman. Hanya 1 box seledri yang selamat. Dan ini adalah area tempat pembuatan kompos yang tadi dibersihkan sama Om Wanto. Jadi sebenarnya di sini tuh ada lubang kompos yang dulu pernah dibuatkan sama Pak Endut. Sudah ada di video aku yang dulu ya. Kalau teman-teman yang selalu mengikuti video-video aku tentunya sudah tahu ya, sebenarnya di belakang rumah aku itu sudah ada 2 bak kompos yang selalu kami gunakan untuk menampung sampah-sampah dedaunan, ranting-ranting, maupun sampah dapur. Namun karena ukuran bak komposnya itu tidak begitu besar, sehingga akhirnya nggak muat karena terlalu banyaknya sampah organik. Akhirnya aku dibuatkan kubangan yang lumayan besar untuk menampung sampah-sampah organik itu di sini. Namun sekarang sudah tidak terlihat lagi kubangannya ya, karena sudah ketutup sama kompos yang udah jadi ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini tinggal kami keduk atau kami gali, kemudian diayak. Jadi deh kami punya stok kompos yang melimpah. Jadi sebenarnya teman-teman itu nggak perlu pusing-pusing loh kalau bikin kompos, mesti ada tekniknya kayak gini, kemudian komposisinya mesti apa nggak kayak gitu. Aku bikin kompos itu asal aku biarin aja, sampah-sampah itu aku tumpukin gitu, apa adanya, sampah apa aja, pokok yang penting organik itu aku tumpuk-tumpuk, akhirnya juga jadi. Teman-teman nggak perlu ribet gitu ya. Dan jangan ragu-ragu untuk bikin kompos. Kompos itu sangat bagus untuk tanaman kita loh. Selain itu kita juga bisa berhemat dalam berkebun karena kita nggak perlu beli pupuk ya. Meskipun harga pupuk misalkan sedang murah gitu, tapi aku nggak tahu ya harga pupuk itu berapa. Murah nggak ya pupuk itu?
Karena kalau aku sih nggak pernah mikir untuk beli pupuk teman-teman. Dan selain kita bisa berhemat dalam berkebun dengan menanam secara organik, itu tanaman-tanaman yang dihasilkan misalkan sayur, buah itu insya Allah sangat aman untuk kita konsumsi karena tidak mengandung bahan kimia apapun, jadi insya Allah menyehatkan ya. Dan untuk semua tanaman aku, baik tanaman hias, sayuran maupun buah-buahan, memang aku tanam semuanya secara organik ya. Sebenarnya bisa sih tanaman hias ditanam dengan pupuk kimia, toh tidak dikonsumsi ya. Dan tanaman hiasnya pasti tumbuh lebih subur dan lebih bagus. Nah, tapi aku nggak pernah lakukan itu teman-teman. Kenapa? Alasannya karena media tanamnya itu sering aku pakai secara bergantian, baik tanaman hias, sayur maupun buah. Jadi kalau media tanam yang tanaman hias sudah mengandung unsur kimia, nanti kalau aku pakai bergantian dengan sayuran, jadi kan media tanamnya yang sayuran juga ada campuran kimianya ya, jadi sayang bagi aku. Sehingga semuanya aja aku pukul rata, aku tanam secara organik. Tapi alhamdulillah meski aku nanamnya secara organik, tanaman-tanaman hiasku tetap subur kan teman-teman. Ayo, siapa nih yang cara berkebunnya samaan seperti aku? Kita seserver ya. Dan akhirnya di tempat pembuatan kompos yang sudah kami ayak tadi, aku dibuatkan ini pembatas kayak resbed gitu, juga tempat pembuatan kompos. Nah kayak gini teman-teman, ini sebagian juga sudah ketutup lagi sama sampah-sampah ya. Dan akhirnya selesai sudah, aku ajak teman-teman untuk beres-beres kebun yang ada di depan dapur terbuka ala pedesaan. Untuk nanam-nanamnya di resbed mungkin lain waktu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.